Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke judul kita pada siang ini, yaitu menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui oleh suami. Jadi di sini nasihat khusus ya dalam sub-bahasan ini tentang masalah bagaimana kalau seorang istri, suaminya itu memiliki permasalahan dalam ekonomi. Misal, tadinya dia orang mampu, tiba-tiba sekarang bangkrut, ya usahanya terlilit utang misalnya. Atau dia dalam tahap mulai coba membangun ekonominya tapi ternyata belum berhasil ya. Sementara si istri berharap keadaan ekonomi suaminya lebih baik sehingga memang akan memberikan fasilitas juga yang lebih baik ya untuk dia dan anak-anaknya. Beliau mengatakan dalam subbab ini menyikapi kesulitan ekonomi yang dilalui suami. Beliau mengatakan janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Subhanallah, ini realita ya. Banyak di antara wanita tidak sama sekali mau tahu tentang keadaan ekonomi suaminya. Bahkan dia pikir suaminya bohong pada saat memang mengatakan saya tidak punya. Sehingga akhirnya yang ada adalah ocehan, cacian, ya, menyudutkan dan menyalahkan, apalagi sampai menuduh, ya, yang merupakan bagian daripada dosa-dosa semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya membuat sang suami karena ingin mencari, ya, kebahagiaan buat istrinya terpaksa utang. Terpaksa kalau orang yang kurang imannya mungkin korupsi, manipulasi data. Dan berapa banyak ya suami-suami akhirnya dihukumi melakukan kriminal hanya karena permintaan dan tuntutan dari istrinya. Karena sudah terlanjur tertanam dalam hati rasa cinta, akhirnya dia memenuhi kebutuhan istrinya. Tanpa dia memperdulikan lagi keadaan dia. Dan ini yang banyak terjadi realitanya. Subhanallah, sub-bahasan ini penting sekali. Beliau langsung melarang setiap muslimah, kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah engkau hanya menginginkan suamimu mengabulkan segala permintaanmu dan mendatangkan segala keinginanmu tanpa memperhatikan sedikit pun kesulitan ekonominya. Tapi engkau harus memperhatikan kondisi psikis dan fisik yang sedang dialaminya. Tidak diragukan lagi bahwa ketidaktanggapan istri terhadap kondisi suami akan memperluas kerenggangan di antara suami istri tersebut. Ya, sampai pada tingkat nanti hanya suami jenuh. Karena yang ada, kenapa sih nggak kerja tambahan? Kenapa sih nggak lembur? Kenapa sih nggak begini dan begitu? Kenapa tidak seperti temanmu si fulan, atau sepupumu si fulan, atau keluargamu si fulan? Suami dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain. Dan ini bagi laki-laki ini sangat mencoreng wibawa dia. Dan hal itu akan menghasilkan banyak efek-efek negatif, ya. Akhirnya suami mulai angkat suara. Uniknya, sebagian istri semoga Allah berikan hidayah, dia malah ya menilai suami di saat suaminya angkat suara, padahal dia pemicunya, ya. Subhanallah, di sini kemahaadilan Allah, Allah akan catat dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Ingatlah sabda Nabi SAW, awal yang dihisap pada hari kiamat bagi seorang wanita, salat dan hubungannya dengan suaminya. Hati-hati saudari muslimah. Suamimu bisa surgamu atau jadi nerakamu. Dan itu yang kata Nabi SAW kepada seorang wanita yang datang ke rumahnya. Mengingatkan, hati-hati, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Di saat Anda bisa merangkulnya dengan penuh kasih sayang, Anda menanamkan kebahagiaan, kepuasan, Anda tunjukkan rasa berterima kasih dengan apa yang sudah dia siapkan, sehingga dia pun merasa pengorbanannya bernilai, maka itu pahala di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu umum. Apalagi kalau dasarnya orang yang memang telah berbuat baik yang sebenarnya Allah yang bebankan kewajiban tersebut seperti orang tua pada anaknya, suami pada istrinya. Ya. Ini adalah hal yang wajib Anda syukuri dan berterima kasih. Dan sama kasusnya kalau Anda syukuri nikmat ini kepada Allah SWT, Allah akan tambah. Sebagaimana tadi kami sudah paparkan ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur saya akan tambah. Dan juga Anda akan meraih cinta dan juga kasih sayang dari suami. Kami, para laki-laki ini, di saat kami tidak menemukan tuntutan-tuntutan dari istri, maka jangan Anda khawatir, jangan Anda mengatakan, oh karena saya tidak tuntut suami saya jadi tidak mengerti. Tidak. Justru pada istri-istri yang tidak menuntut itu, suami akan lebih peduli. Suami akan lebih loyal, lebih royal dengan dia. Karena tidak ada tuntutan. Yang ada pada saat datang cuma ada sambutan, berusaha memuaskan suami, berusaha memberikan yang terbaik. Maka respon yang terjadi adalah suami menilai. Tidak ada satupun sosok suami yang tidak Allah mudahkan untuk menilai kebaikan istrinya. Mustahil. Dia pasti akan menilai. Dan penilaian dia
dia akan balas ya kebaikan-kebaikan istri tersebut dengan hal yang juga dia berusaha membahagiakan istrinya. Dan yang paling menonjol adalah di perhatian, ya, di rasa cinta, ungkapan-ungkapan yang indah, kemudian pemenuhan kebutuhan. Yang paling sering itu terjadi adalah pemenuhan kebutuhan semampu si suami.